Shalom anak-anak. Wah, bagaimana kabar kalian? Ternyata kita sudah memasuki minggu pertama pembelajaran di semester yang baru. Tak terasa ya, semester lalu berhasil kita lalui di rumah aja. Bagaimana liburanmu? Tentunya kamu tidak lupakan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan ketika kamu di dalam rumah maupun ketika kamu keluar rumah. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memulai pembelajaran dengan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian 1 ayat 3 sampai 4. Kejadian 1 ayat 3 sampai 4 berbunyi, "Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap." Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Anak-anak, sebelum melanjutkan perenungan kita, Ibu mau bertanya nih, apa sih yang pertama kali kamu lihat ketika kamu bangun tidur hari ini? Ketika membuka mata, apa yang kita lihat? Langit-langit kamar kita? Bukan langit-langit kamar kita. Bukan gadget kita atau wajah orang tua kita. Ketika kita pertama kali bangun, kita melihat cahaya. Ya, cahaya. Kalau tidak ada cahaya, maka semua hal yang ada di sekitar kita, yang ada di kamar kita, tidak akan bisa kita lihat. Anak-anak, bukankah dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, kita diingatkan kembali bahwa Allah menciptakan terang itu, dan Allah memisahkan terang itu dari gelap. Allah menyediakan hal yang sangat mendasar bagi kita, yaitu alat-alat penerang seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bahkan, bukan hanya berfungsi sebagai alat penerang saja. Sejak pandemi ini dimulai, para dokter menyarankan kita loh untuk rajin-rajin berjemur di bawah sinar matahari. Ya, selain sebagai penerang, cahaya matahari juga sangat baik untuk kesehatan kita. Hayo, jangan lupa ya berjemur setiap hari. Sudah belum kamu berjemur hari ini? Sudah belum kamu bersyukur atas cahaya matahari yang boleh kita rasakan hari ini? Nah, Ibu mau bertanya lagi nih. Anak-anak, apakah kamu takut akan gelap? Atau pernahkah ketika kecil kita merasa takut kalau harus masuk ke suatu ruangan yang gelap? Atau ketika melewati jalanan yang gelap di malam hari? Kalau misalnya di rumah tiba-tiba mati lampu, apa yang kita lakukan? Mungkin kita akan cepat-cepat mencari senter atau lampu emergensi untuk dinyalakan. Ketika kegelapan itu menerpa, biasanya kita akan mencari sumber cahaya, sumber terang. Tapi, apakah kegelapan itu semata-mata buruk ya? Anak-anak, kalau tidak ada bagian yang gelap, maka mungkin kita tidak akan mensyukuri terangnya cahaya yang Tuhan berikan untuk kita. Gelap dan terang adalah dua hal yang Tuhan berikan untuk menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, jika demikian, pelajaran apa sih yang kita dapatkan dari penciptaan terang? Yang pertama, Allah menginginkan kita untuk hidup teratur. Tujuan Allah menciptakan terang dan memisahkannya dari gelap adalah agar kita bisa hidup teratur. Allah memberikan terang supaya kita bisa belajar atau bekerja. Allah memberikan gelap agar kita memiliki waktu untuk istirahat. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan untuk belajar dan beristirahat dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, Allah kita adalah Allah pencipta yang maha kuasa. Mungkin kalian bertanya, bagaimana mungkin bisa ada terang, siang dan malam, padahal belum ada matahari? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah itu maha kuasa. Sebelum ada matahari, Allah bisa memberi terang tanpa matahari. Tetapi setelah ada matahari, maka Allah memberi terang dengan menggunakan cahaya matahari. Yang ketiga, semua ciptaan Allah itu baik.
Kita bisa melihatnya dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 4, 10, 12, 18, dan seterusnya. Allah yang baik menciptakan semua yang baik untuk kebaikan ciptaannya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita waktu bukan saja untuk belajar atau bekerja, tetapi yang juga memberikan waktu untuk kita beristirahat. Maka, bersyukurlah karena kita memiliki Allah yang Maha Kuasa. Apapun masalah yang kamu hadapi hari ini, atau yang akan kamu hadapi di hari-hari esok, ingatlah untuk selalu datang meminta pertolongan kepada Allah kita yang Maha Kuasa. Dan tak lupa, bersyukurlah karena Allah yang baik menciptakan semua yang baik untuk kebaikan kita yang dikasihinya. Amin.